warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lina Susiana, SPDI, guru SMA Negeri 2 Liwa, mahasiswa PPG dalam jabatan UIN Fatmawati Soekarno, Bengkulu, akan mempersembahkan video pembelajaran praktek pengalaman lapangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Listen ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, doa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, baik, kami akan absen. Hadir semua. Hadir. Agung ada? Hadir. Kita. Intan. Hadir. Hadir semua ya? Hadir. Ya, baik. Apa kabar semuanya? Sehat-sehat? Alhamdulillah ya. Semangat semua? Alhamdulillah. Kalau kita sehat-sehat semua, kemudian semangat semua, karena memang mestinya kita bersemangat ya dalam belajar. Baik, pada kesempatan ini kita akan belajar, gitu ya. Sudah siap semua? Sudah siap fisiknya? Sudah siap pikirannya? Matanya bisa fokus? Kemudian hatinya bisa fokus? Ya, kalau sudah siap, kita akan belajar tentang mawaris. Ya, kita akan belajar tentang mawaris. Apa ya mawaris ya? Ya, ilmu yang berkaitan dengan pembagian harta warisan. Ya, baik, sebelumnya terkait dengan mawaris. Ya, ini adalah bab tentang fikih ya. Jadi pembagian harta warisan. Tapi sebelumnya kita akan ingat kembali materi-materi kita yang kemarin terkait dengan iman ya. Karena ini tidak luput dan tidak bisa ditinggalkan, tidak bisa dilepaskan dari kaitannya dengan keimanan kita. Oke, iman. Masih ingat iman? Masih. Oke, siapa yang bisa menyebutkan iman? Iman percaya secara bahasa, percaya dan yakin. Kemudian Secara istilah, tasdiqu bil. Secara bahasa, percaya dan yakin. Secara istilah, meyakini dalam hati. meyakini dalam hati, kemudian mengamalkan dengan perbuatan, kemudian satu lagi Mengucapkan dengan lisan. Ya, jadi iman itu adalah yakin
membenarkan ya. Kemudian secara istilah iman itu adalah dengan lisan, membenarkan dalam hati dan mengamalkan dalam perbuatannya. Itu iman. Ya. Dan itu adalah sempurnanya iman. Maka keimanan seseorang itu meyakini betul dalam hati kita, tasdiqu bil qalbi ya. Tasdik itu namanya, tasdik itu adalah menghujam dalam hati kita. Kemudian kita iqrar bil lisan. Kita mau mengucapkan dengan lisan kita. Kemudian amalu bil arkan. Kita mau mengamalkan dengan perbuatan kita. Jadi bukan hanya kita yakini saja, bukan hanya kita ucapkan saja, atau hanya kita amalkan saja, tapi harus tiga-tiganya. Oke, baik. Sekarang kalau iman kepada Allah, menyatakan Rati, coba Rati, iman kepada Allah, Meyakini atau percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb. meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Rabb ya, yang wajib kita sembah. Rabb yang wajib kita sembah. Satu-satunya Tuhan. Satu-satunya ilah kita. Insya Allah luar biasa. Oke, apa kaitannya kok? Ini kita bicara tentang iman kepada Allah. Orang kita balas ada kaitannya. Oke, satu lagi, iman kepada Al-Quran. Ya, iman Agung apa? Meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab kepada Rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Meyakini sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab kepada Rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. iya, bahwa Allah telah menurunkan wahyunya kepada Rasul untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Kita yakini akan adanya Rasul? Yakin. Setelah kita meyakini Allah, kemudian meyakini Al-Quran. Al-Quran itu adalah kalamullah. Kalamullah itu apa? Perkataan Allah. Perkataan Allah. Kemudian kita meyakini juga adanya Rasul. Kalau begitu, apakah kita yakin sekarang bahwa semua apa yang Allah katakan itu adalah benar? Iya. Mau kita mengamalkan? Mau. Apakah semua ajaran yang Islam bawa itu datangnya dari Allah dan Rasulnya? Ya. Oke, kalau begitu, alhamdulillah keimanan kita sudah tebal. Kita yakin dengan Allah. Kita yakin dengan kitab-kitab Allah. Kita yakin dengan Rasul-Rasul Allah. Maka tidak ada kata lain kecuali kita melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Oke, baik, kita akan masuk materi kita tentang mewaris. Ya, mewaris ya. Oke, mewaris tadi apa? Mempelajari tentang mewaris. Mewaris itu adalah ilmu yang mempelajari tentang pembagian. Ya, pada kesempatan ini ada beberapa tujuan. Kenapa kita harus mempelajari ini? Yang pertama kita meyakini kebenaran bahwa ketentuan waris berdasarkan syariat Islam. Tadi sudah kita bahas bahwa kita sudah meyakini bahwa yang namanya syariat Islam itu dari Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kedua, peduli kepada orang lain. Mempelajari mawaris kita bisa meyakini kebenaran pelaksanaan waris itu dari Allah dan Rasulnya. Kemudian kita bisa mempraktekkan bagaimana menghitung pembagian harta warisan dalam Islam. Kita akan membahas tentang mawaris gitu ya, mulai dari pengertian mawaris ya. Kemudian nanti ada dasar hukum waris. Apa dasar hukum waris? Yang pertama Al-Quran. Jadi harus kita sesuaikan dengan Al-Quran. Yang kedua
sunnah. Terus yang ketiga ada HKI. Ada yang tahu HKI? Hukum kompilasi Islam Indonesia. Ya. Tuh, kemudian ketentuan mawaris ya. Ada ketentuan mawaris ya. Ada ahli warisnya, kemudian ada syaratnya, syarat untuk mendapatkan harta warisan, kemudian ada sebab, ada juga ketentuan. Kita akan nonton video tentang kasus ya, kasus hukum waris di Indonesia. Ada beberapa kasus tentang pembagian atau perebutan harta warisan ya, sering kita dengar ya. Ada antar saudara. Biasanya yang mendapatkan yang berkasus itu antar saudara ya, yang berhak untuk menerima warisan ya. Bukan orang lain yang berantem, tapi antar keluarga. Entah itu kakak beradik ataukah paman dengan keponakannya. Bahkan ada juga orang tua dengan anaknya ya. Itu gara-gara harta warisan. Oke, kita akan lihat tayangan dari video. Silahkan kita perhatikan. Ya, itu tadi kita sudah menyaksikan tayangan video terkait dengan kasus perebutan harta warisan. Nah, Umi akan tunjuk beberapa kelompok. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Silakan diskusikan apa yang menjadi penyebab terjadinya kasus ya, pada pembagian harta warisan. Kemudian siapa pelakunya, kemudian bagaimana solusinya. Ya, silahkan berkelompok dan silahkan didiskusikan. Menulis saja. Mau menilai, silahkan didiskusikan.
kelompok 1? Silakan. Penyebabnya itu mempunyai sifat serakah serta tamak terhadap harta. Pelakunya biasanya antar saudara. Solusinya dengan cara membagi harta warisan itu sesuai dengan ketentuan syariat Islam serta bermusyawarah dengan hukum. Ya. Aplaus buat kelompok 1. Ya, kita ke kelompok 2. Bagaimana hasil diskusinya? Penyebabnya itu pembagian harta waris yang tidak merata. Kedua, sifat tamak dari seorang yang memberikan warisnya. Terus pelakunya biasanya waris yang tidak merata. Kedua, sifat tamak pelakunya antar saudara dan solusinya adalah musyawarah. Dan kembali lagi ke hukum warisan Islam. Ya, aplaus buat kelompok 3. Kelompok 3 siapa yang mau menyampaikan? Silakan Relin. Penyebabnya di bagian harta yang tidak merata, pemadaian salah satu yang serakah. Pelakunya biasanya saat sama yang keponakan atau anaknya. Dan solusinya yaitu mengetahui cara pembagian secara Islam dan membagikan harta secara adil. Iya, Masya Allah ya. Aplaus buat kelompok 3. Ya, jadi sudah dipaparkan, sudah disampaikan hasil diskusinya. Terjadinya kasus pembagian harta warisan ya disebabkan oleh apa? Sifat serakah. Dan manusia itu memang punya sifat, di antaranya sifat negatif dan serakah. Serakah dengan harta, kemudian apa lagi? Pembagian yang tidak merata, bisa jadi tidak merata ya, walaupun memang antara laki-laki dan perempuan itu berbeda pembagian harta warisannya. Kemudian apa lagi? Konflik dalam keluarga ya, dan solusinya adalah apa solusinya? Bermusyawarah dengan sebaik-baiknya, kemudian kembali ke hukum syariat Islamian sebagian syariat Islam. Kan? Oke. Ya, itu tadi diskusi kita terkait dengan mengomentari gitu ya, kasus yang terjadi di masyarakat terkait dengan kasus pembagian harta warisan. Oke, kita akan kembali ke materi kita. Materi kita ini dasar hukum waris. Jadi dia ada di Quran surat An-Nisa ayat 7. Siapa yang bisa baca? Oke, Intan, silakan Intan. Zoom di sini. Artinya, bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu, bapak, dan kerabatnya. Dan bagi seorang wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu, bapak, dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. Ya, insyaallah. Sadaqallahul-azim, barakallah ya. Jadi kita lihat ya dari hukum waris. Bismillahirrahmanirrahim. Lirijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Ya, bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu, bapak, dan kerabatnya. Ya. Walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Ya. Dan bagi orang wanita, ada wanita di sini
ada haknya perempuan dari harta peninggalan ibu dan bapak dan kerabatnya. Berarti sama-sama mendapatkan hak harta warisan? Ya. Ya, laki-laki dan perempuan sama mendapatkan hak? Sama. Sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Ya, sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Ya, kita lihat gitu ya. Apa namanya? Ini yang tadi dalil menurut Al-Quran, kemudian dalil juga menurut Sunnah ini ya. Oke, kita akan coba lihat ya kasus lagi yang terjadi di masyarakat tentang pembagian harta warisan. Apakah sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam secara umum? Belum. Walaupun ada yang sudah sesuai, ada yang belum. Ada yang belum sesuai. Coba kasus yang terjadi. Siapa yang bisa menyebutkan? Oke, silakan. Biasanya di Padang itu sebagian besarnya harta warisan itu diserahkan kepada anak perempuan. Di suku Padang. Walaupun bisa jadi tidak semuanya ya, tidak semuanya suku Padang menganut itu ya. Tapi memang biasanya di Padang itu yang dituakan itu adalah perempuan. Biasanya laki-lakinya kemana? Merantau ya. Orang Padang itu berpendapat bahwa kalau mau sukses harus merantau. Nah, ada sebagian besar gitu ya, harta warisan itu diwariskan kepada anak seorang perempuan. Ada lagi yang pembagian harta warisan di daerah yang mana itu? Siapa? Ya, gimana? Gimana? Di Lampung, seperti apa pembagian harta warisan? Di Lampung. Pembagian harta warisan menurut hukum Lampung Ibadah bertentangan dengan hukum Islam karena dalam hukum dari Lampung Ibadah menganut sifat patrilineal, yaitu sistem warisan di mana anak laki-laki tertua berhak atas seluruh harta peninggalan dan sebagai penerus keturunan mereka. Oke, di Lampung harta warisannya dikasih semua sama anak pertama. Anak kedua, tiga ini nggak dapat. Walaupun itu nggak semuanya ya. Ada gitu ya, ada yang semua harta dilimpahkan kepada anak tertua laki-laki. Ada juga anak laki-lakinya aja yang dapat, anak perempuannya enggak. Itu kasus yang ada di Lampung, walaupun tidak semuanya ya, kita di Lampung loh. Enggak semuanya begitu ya, tapi ada yang begitu. Oke, yang lain, yang kasus yang lain gimana? Di Sebentul itu apa itu? Palembang ya? Oke, Palembang. Coba gimana? Bagian suku Semendo artinya diwariskan kepada anak tertua perempuan. Oh, sama kayak laki-laki tadi, laki perempuan ya. Apa istilahnya dalam Sunda itu? Tunggu tubang ya. Ada yang Sunda di sini? Ada. Jadi nggak tahu ya. Nah, itu beberapa kasus yang terjadi ya. Ketidakmerataan ya, atau ketidakadilan yang terjadi dalam pembagian harta warisan. Oke. Kira-kira apa yang menjadi penyebab terjadinya seperti itu? Oke, Zaki. Dikarenakan adat yang turun-menurun dan Oke, adat yang turun-temurun. Jadi berarti dari dulu gitu ya? Dari dulu sampai sekarang nggak bisa dilepas gitu ya? Oke, apa lagi? belum memahami pembagian harta warisan menurut syariat Islam. Ya, belum memahami ketentuan pembagian harta warisan menurut syariat Islam. Ya, kita ambil untuk semua. Oke, sekarang kita akan lihat ya bagaimana pembagian harta warisan. Ya, kita akan lihat ketentuan pembagian hukum waris dalam Islam. Silahkan dibuka buku ini ya, buku teksnya. Nah, di sini ada ya, ini ada pembagian hukum
pembagian harta warisan berdasarkan posisi hukum kewarisan Islam di Indonesia ya. Ada sebab hubungan, kemudian ada ahli warisnya siapa, kemudian ada syaratnya apa, kemudian seberapa banyak harta warisan yang didapatkan. Nah ini dasarnya apa? Dasar hukumnya apa ya? Ini ada di buku teks ya. Kemudian kita lanjutkan. Ya, ini juga ya lanjutannya disebabkan oleh nasab atau hubungan darah gitu ya. Ini seperti ini. Ini ya ada di buku teks ya, silakan diperhatikan. Ya, kita kembali ini ketentuan ya mewaris dalam Islam. Ada ahli waris ya. Kapan sih kita mendapatkan harta warisan itu? Pada saat orang tua atau kerabat sudah? Ya, jadi kalau masih sehat-sehat jangan minta harta warisan ya. Oke. Kemudian siapa? Ada yang meninggal dunia, ada kerabat yang meninggal dunia. Kemudian apa lagi syaratnya? Ada hartanya. Iya ada hartanya. Kalau nggak ada hartanya, apa yang mau dibagi? Ya kan? Mau bagi apa? Minta harta warisan kalau nggak ada hartanya. Berarti syarat mutlak itu ada hartanya. Terus yang ketiga siapa? Ya, yang diwariskan ada ahli warisnya. Ada ahli warisnya. Jadi ada yang meninggal, ya, ada yang memberikan harta warisan, kemudian ada hartanya dan ada ahli warisnya. Itu syarat mutlaknya. Kita lihat ya di sini ketentuan waris dalam Islam. Nah di sini ada ahli waris, jumlah ahli waris yang berhak menerima siapa aja. Di sini ada apa namanya? Ada anak laki-laki dan juga ada ahli waris pihak laki-laki yang biasa disebut ahli waris asobah. Asobah itu adalah bagian yang berupa sisa setelah diambil oleh zawil furud dan ahli waris pihak perempuan yang biasa disebut ahli waris zawil furud ya. Kemudian ada beberapa kaum laki-laki, ada suami, ayah, anak laki-laki dia sampai anak laki-laki dari paman saya. Jadi termasuk ya sepupu mendapatkan harta warisan manakala yang di atasnya nggak ada. Kemudian ada perempuan ada istri, anak perempuan dari anak laki-laki atau keponakan ya sampai kepada saudara perempuan seayah. Kemudian yang berikutnya ada syarat-syarat mendapatkan warisan. Yang pertama, tidak adanya salah satu penghalang dari penghalang untuk mendapatkan warisan. Jadi tidak ada penghalang ya untuk mendapatkan harta warisan. Terus yang kedua, kematian orang yang diwarisi. Yaitu tadi ya harus ada yang mewariskan ya, kematian dari orang yang mewariskan. Terus yang ketiga, ahli warisnya hidup pada saat orang yang memberi warisan meninggal dunia. Jadi kalau misalnya sudah meninggal, ya nggak dapat dong, bisa kita mewariskan kepada orang yang sudah meninggal. Ya. Oke, cukup sampai di sini. Aku sempat kita semua. Oke, sekarang Umi akan evaluasi ya. Kita akan evaluasi ada beberapa soal yang akan dikerjakan. Silakan nanti dikerjakan. Ya, silakan dikerjakan ya. Silakan dikerjakan. Ada soal, ada beberapa penilaiannya di situ ya. Silakan diselesaikan. Dicontek, kemudian
Hebat ya, semangat ya. Gen Z, apa Gen Z? Generasi belajar. akhir. Generasi belajar. Ya, Masya Allah. Baik, alhamdulillah pembelajaran kita sudah selesai. Kita sudah evaluasi, nanti tinggal Umi koreksi dan Umi Raja sudah apa hasil dari evaluasi yang kalian lakukan. Baik, kita akan ketemu lagi di pekan yang akan datang, gitu ya. Karena masih ada lagi bahasa Jepang kuis, gitu ya. Apa yang bisa kita simpulkan? Apa yang bisa kita simpulkan dari materi ini? Agung? Kan? Pembagian harta warisan. Alhamdulillah, materi kita sudah selesai hari ini. Apa yang bisa kita simpulkan dari materi kita hari ini? Siapa yang bisa menyampaikan? Ya, silakan kita. Kesimpulannya bahwa pembagian harta warisan harus sesuai dengan syariat Islam. Iya, harus. Pembagian harta warisan harus sesuai dengan syariat Islam. Itu yang penting. Baik, terima kasih. Kita harus bersemangat ya, semangat dalam belajar dan tidak henti-hentinya belajar. Termasuk kita bisa memberitahu keluarga dekat kita, saudara